Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Sudah hampir lewat 10 menit. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain boleh diaktifkan kameranya. Apri, Salwa, Raihan namanya belum ditambahin nama kelompok. Oke. Bagaimana kabarnya semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada yang belum mandi. Siapa yang belum mandi? Siapa yang baru bangun tidur? Hari ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir kita sebelum ujian. Ujiannya tanggal berapa? Sudah dapat edaran belum? Sudah? Tanggal 19 bukan? 19 ya? Iya, Bu. Ya, tanggal 19. Masih ada waktu 1 minggu. Jadi minggu depan, minggu tenang. Dicicil belajarnya supaya enggak SKS, supaya hasilnya maksimal. Hari ini kita akan membahas tentang hasil pekerjaan teman-teman semua yang sudah diupload tadi. Ada yang merasa belum mengupload? Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu dari awal sampai akhir penulisan artikel ilmiahnya. Yang belum diganti nama anggota kelompoknya, silahkan nama kelompoknya diganti dulu, ditambahkan ya. Kita mulai dari yang dua-duanya sudah lengkap. Ada kelompok 10 ya? Ada Adifa sama Cindy ada ya? Ada, Bu. Oke, kita bahas kelompok 10 dulu. Terlihat di layar? Terlihat, Bu. Microsoft Word-nya sudah? Kayaknya belum. Nah, ini kelihatan? Terlihat, Bu. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan tanya aja. Interrupt saja silakan. Bentar ya. Nah, saya mau komentari judul ini karena sudah final ya. Sudah final papernya, maka saya mau komentari judul. Saya kasih masukan, jadi karena dia remaja putri saja, ya. Gambaran pengetahuan dan sikap tentang konsumsi, yang ininya dibuang, ya. Tentang konsumsi sumber zat besi pada siswi. Iya, pada siswi. Kenapa? Karena kalau udah sebut siswi pasti perempuannya. Ya. Oke. Jadi nanti silahkan dirapikan. Kemudian ini berapa kata ya? Aku panjang. Coba saya cek dulu. Oke, 200 kata.
Ini kok ada perbedaan ukuran font. Ini 11, ini 12. Tadi benarin ya Ya, Bu. ukuran fontnya. Ya. Sudah berpengetahuan maksudnya gimana nih? Berpengetahuan baik Ya, ya. Bu. Maksudnya juga berguna. Iya. Di narasinya diperbaiki ya. Bukan sudah berpengetahuan, tapi berpengetahuan baik. Nah, sikap itu kamu bisa lihat gambaran umumnya. Mayoritas bersikap. Kalau sikap itu bukan paham, ya. Biasanya sikap itu setuju atau tidak setuju. Ya, jadi boleh disimpulkan sikapnya positif atau negatif, gitu. Ya. Terus persentasenya juga dimasukin ya, berapa persennya. Nah, di dalam pendahuluan, oh ini ya, nih ini typo nih. Si Indonesia itu siapa? Si Indonesia itu siapa? Dibenerin ya. Oh, ini juga. Jadi teman-teman tips and trick memperbaiki typo dalam minta sama nenek ya. Minta sama nenek, minta benerin sama nenek. Nah, dalam memperbaiki salah pengetikan secara instan itu saya ajarin di sini. Ada sebentar. Caranya ya. Teman-teman kan tinggal buka Google Drive yang sudah di-upload. Terus ya. Nah, misalnya ini kalau tadi kan tadi itu kan saya bukanya sudah tersinkronize sama laptop saya. Kalau ini di browser ya, di browser yang tempat kamu mengupload. Kalau misalnya mau memperbaiki kesalahan penulisan, sautnya ini nanti ada overlap jadinya. Contoh kelompok 1 aja dulu ya. Misal ada typo. Di dalam ini kan Google Docs ya, docs.google.com. Google Docs itu biasanya dia sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik ya, panduan umum ejaan bahasa Indonesia yang baik. Jadi teman-teman kalau melihat ada yang di garis bawahi warna merah, artinya salah ketik ya. Jadi cara memperbaikinya tinggal diklik saja, dia akan ngasih tahu yang benar yang mana tulisannya. Kayak ini kamu nulis kuesioner, ini tidak baku ejaannya, maka disarankan pakai kuesioner. Dia akan berubah secara otomatis. Jadi kamunya nggak capek. Ya. Terus ini, nah GForm itu tidak baku karena kamu singkat. Dan dia akan mencari bentuk bakunya. Sedangkan yang kita maksud adalah Google Form kan. Jadi kalau yang seperti ini silahkan diketik secara manual. Tapi kebanyakan ya kayak gini kuesioner, kamu tinggal klik aja dia akan muncul sarannya apa, langsung dia berubah. Jadi nggak capek ngetik ulang terus. Kalau ejaan
apa namanya, kalimat pasif ya, dikategorikan kan pasif ya, imbuhan di-nya itu bukan kata sambung, tapi kata depan. Nah, ini dikategorikan harus disatukan tanpa spasi. Terus ialah ternyata dia tidak baku, ya harus diganti menjadi adalah. Gitu ya teman-teman. Ini cara mudahnya. Jadi nanti karena. Nah, karena pakai E. Tinggal diklik aja. Enak ya. Jadi kamu nggak usah nih ini masih banyak yang merah-merah kan? Ya. Masih banyak yang merah-merah, caranya begitu. Silahkan dibuka di Google Drive, tapi ini harus connect internet. Jadi kalau kamu mau memperbaiki ejaan secara otomatis, saran saya di Google Drive aja, jadi nggak capek. Kecuali kamu mau ngerjainnya manual, kamu cek sendiri apa namanya Microsoft Word-nya, tulisan kamu, artikel kamu, terus kamu cek satu-satu katanya kan ada capek juga ya, kayak gitu. Kalau ini dia udah otomatis keganti. Dialamai, ya kan? Dialami gitu kan. Jadi yang salah-salah ketik kayak gini, ini kelompok 1 ya. Saya nyontohin di kelompok 1. Kalau sudah selesai, dia akan otomatis nih. Terakhir diedit beberapa detik lalu, artinya sudah tersimpan. Ya, di saya juga sudah synchronize nantinya, kayak gitu teman-teman. Jadi itu contoh memperbaiki. Jadi nanti silahkan saya hanya akan koreksi esensi ya. Salah pengetikan atau ejaan nanti kamu minta tolong Google Drive aja, Google Docs saja untuk memperbaikinya. Terus ini nggak apa-apa deh. Penelitian. Oke. Oke, ini sudah rapi. Oke. Nah, angkatan 2019-2020 pakai dan kali ya. Dibenarin. Jumlah sampel 100 atau 101? 101 Bu, itu belum diganti. Perbaiki ya. Ya, Bu. Terus nah, ini bukan kriteria inklusi. Nama, usia. Nama enggak kali ya? Adalah siswi dengan usia minimal 16 tahun gitu ya. Jadi diperbaiki apa namanya narasinya. Nah, ini dibuang aja siswi, tambahin kata-kata siswi. Berusia minimal. Nah, wawancara atau enggak? Enggak. Enggak. Ya, kalau wawancara tuh kamu nanya satu-satu respondennya. Apa? Udah habis ya, bentar dulu. Nah, ini kayaknya saya udah pernah kasih masukan awali dengan apa? Awali bagian hasil. Dengan narasi ya atau paragraf. Jadi jangan diawali dengan tabel. Paragraf. Ya. Jadi mungkin ininya yang ditaruh di atas gitu ya. Adifa ya. Terus jangan mendempetkan dua tabel. Misalnya ini kamu pindah di sini. Nah, kamu tambahin kata-kata gini, ya, berdasarkan hasil pengumpulan data, ya, didapatkan beberapa informasi sebagai berikut, misalnya gitu. Ya, jadi ada
ada kalimat pengantarnya gitu, jangan langsung. Nah, terus pada tabel 1 misalnya. Nah, ini jangan pakai titik. Kalau pakai titik seperti kalimat yang berbeda, padahal tabel 1 itu adalah keterangan ya, di mana kita bisa melihat informasi itu gitu kan. Terus ini judulnya ditengahkan ya. Ini diposisikan di tengah. Ya, ini juga sama. Terus ini masih 100 kok N-nya. Adifa. Iya, Bu. Jadi 100 apa 101? 101, Bu, belum dibenerin. Terus ini nambah berarti? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya udah terlanjur kayak begini sih, saran saya yang 1 nggak usah dipakai deh. 100 aja. 100 aja ya, Bu? Ini kamu udah selesai kan? Kamu mau ngedit lagi? Terserah. Gitu ya, cuma nambah 1 responden doang, apakah signifikan perubahannya? Tidak kan? Nih, ini resiko, ini nanti salah ketik ya, risiko. Ya, dibenerin ya. Ini kok begini ya? Ini di merge nih biar enggak misah. Layoutnya di merging aja. Nah, tuh. Dia jadinya nggak misah. Ya. Dirapikan supaya kita nggak bingung ini bagian jawaban yang mana. Nih, secara penulisannya sudah oke ya, penyajian tabelnya tinggal sedikit lagi. Tuh, ini kan lebih enak kan ngelihatnya kan? Nggak rentang antar kategorinya kan nggak ini kan? Nggak jauh-jauh kan? Ini typo nanti tinggal dibenerin. Nah, ini kan antar tabel itu nempel. Kamu harus pisahkan. Ini misalnya dipindahin ke sini, ya. Jadi tampilannya lebih rapi, ya, kayak gitu. Jadi antar tabel ini buat semua ya, antar tabel tolong dipisah. Jangan ada 2 tabel yang dempet. Dipisahnya pakai apa? Dipisahnya pakai narasi. Nah, kalau misalnya tabelnya fontnya 10, ukuran fontnya 10, maka judul tabelnya pun ukurannya adalah 10 juga. Ya. Jadi kecil aja judul tabel, ukurannya sama dengan ukuran tabelnya. Oke. Nih. Kurangnya pemahaman, bukan perilaku ya. Kan pemahaman doang. Kalau perilaku tuh dia melakukan hal tersebut gitu. Pemahaman akan hal tersebut gitu aja ya, akan hal tersebut. Menyatakannya 2 kali. Ini gimana nih ceritanya nih? Coba dibaca ulang deh. Menyatakan 40 responden menyatakan hasil penelitian gimana nih? 35% dari 40 responden gitu maksudnya. Iya, Bu. Nah, berarti 35% dari 40 responden mengalami anemia, gitu ya. Dibenerin, namun atau
Dokter. Oke. Surya Masyarakat, siapa ini Surya Masyarakat? Namanya Surya Masyarakat. Belum diganti. Oh, dibenerin ya, nanti ejaannya ya. Sudah baik pembahasannya, sudah rapi. Ukurannya masih 11 nih. Ya. Perbaiki ukurannya ya. Ukurannya masih 11. Ini juga nih. Nah, cara menyimpulkan bagaimana? Keterbatasan penelitiannya dibahas enggak? Oh, beberapa. Dibahas. Oh, ini sudah oke ya. Ini sudah oke. Nah, kalau mayoritas ini jangan ditulis lagi. Kalau mayoritas itu hanya satu kelompok aja yang paling banyak, kelompok lain berarti lebih sedikit kan gitu ya logikanya ya. Enggak dua-duanya mayoritas. Nah, terus ketika kamu mengatakan berpengetahuan baik, lihat lawan katanya baik apa. Kamu pakai istilah kurang atau buruk. Ya, kalau buruk kan kesannya terlalu jelek ya. Jadi silahkan diganti istilahnya menjadi kurang saja gitu ya. Berpengetahuan kurang. Ini saya underline ya, tolong dibenerin. Kelihatan nggak? Atau saya kuningin aja deh. Iya, nanti diperbaiki pilihan katanya. Nah, kemudian saran ini adanya di bawah sebenarnya ya. Posisikan saran di bawah. Nah, cuman biasanya di paper itu kesimpulan dan saran jadi satu, penutup aja. Ya, kesimpulan atau penutup gitu. Jadi ininya dibuang. Ya, ininya dibuang aja. Terus nah, ini nggak usah, demikian penulisan ini yang kami lakukan, kami ucapkan terima kasih. Ini oke, nggak apa-apa. Tapi demikiannya ini nggak usah, ya. Nah, kalau mau kayak gini, kamu kasih sub ya, sub. Subbabnya apa? Ucapan terima kasih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia acknowledgement ya. Nah, acknowledgement, ucapan terima kasih. Nah, sarannya langsung naik ke atas aja. Nah, saran yang ini ya yang tadi saya bilang nih, maka disarankan ini dipindahkan ke bawah. Jadi simpulan dulu ya, habis kesimpulan baru saran. Itu ya Adifa dan siapa tadi kelompoknya? Oke, sumber pustakanya sudah bagus. Nah, saya mau memberikan contoh hasil dari pekerjaan kamu, kemudian saya cek Turnitin. Ya, ini bisa nggak dicek Turnitin? Oke, Turnitin itu apa? Turnitin adalah apa namanya, aplikasi yang digunakan untuk mengecek apakah tulisan kamu itu betul-betul diparafrase atau copy paste dari sumber yang lain. Ya. Ini akunnya berbayar ya teman-teman. Jadi kalau kamu ngecek pakai situs yang gratis, biasanya hasilnya tidak akurat. Kita cek dulu.
Misalnya mau dicoba punya siapa nih? Karena kalau punya ini kan sudah ada komen-komen dari saya ya. Sudah ada komen-komen dari saya. Sudah saya simpan. Yang sudah lengkap lagi kelompok 11 ya, Reina. Reina sama Tri ada ya? Ini ya, ini kan belum ada komentar dari saya. Nah, saya mau coba cek sumber literaturnya, nanti dibuang dulu, saya save as dulu. Isi dulu, Kak. Nah, abstrak sama kata kuncinya dibuang. Oh, ini sudah dibikin bahasa Inggris ya. Terima kasih ya Reina dan Tri sudah menyempatkan buat bahasa Inggris. Sumber literaturnya ada 15. Nah, tadi Adifa kayaknya kamu belum pakai ini ya, metode Vancouver ya? Masih pakai metode belum. Dibenarin ya, metodenya pakainya Vancouver. Nah, saya mau kasih contoh bagaimana cara mengecek Turnitin dari hasil penulisan artikel ilmiahnya teman-teman. Nanti akan saya cek Turnitin. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Jadi nanti hasilnya akan muncul. Sebentar ya, dia agak lama loadingnya. Nih hasil di atas sekali. Nah, ini ada similarity. Ya, similarity ini adalah tingkat kemiripan tulisan kamu dengan tulisan orang lain di seluruh dunia. Jadi dia mengeceknya di seluruh dunia ya. Kalau kamu pakai bahasa Indonesia, artinya paling banyak artikelnya yang dipublikasi di Indonesia. Nah, kalau logonya warna hijau, terus persentasenya di bawah 25%, ini artinya sudah baik. Gitu ya, sudah baik. Maka warnanya hijau. Kalau kamu bisa bandingkan yang ini tingkat similarity-nya masih 81%, artinya dia masih banyak copy paste-nya. Ya. Warnanya merah. Jadi kalau di atas 75% sampai ke 100% itu warnanya merah. Terus ini 18%, nah sampai 24 ya itu masih hijau. Jadi saya kasih ketentuan paling tidak 24% atau 25% lah tingkat similarity-nya. Nah, kalau di atas 25% ini contoh seperti 33% dia akan berwarna kuning. Ya, dia akan berwarna kuning. Kemudian ini merah, kuning. Nah, 29% kuning karena di atas 25, 27% pun kuning. Nah, kalau di atas 50% dia akan berwarna orange. Ya, jadi rentangnya itu dari hijau, kuning ke orange ke merah. Jadi hijau itu berapa? 1 sampai 24%. Itu hijau. Kalau 25 sampai ke 49 itu kuning ya. 50 sampai ke 74 itu orange. Nah, 75 sampai ke 100 itu merah gitu. Nah, kita akan mencoba. Nah, kalau dia 0% dia biru. Tapi ini patut dicurigai karena jarang sekali hasil Turnitin yang 0% ya. Karena kita pasti mengutip gitu kan, karena kita pasti mengutip paling tidak minimal ada 1-2 kata yang sama. Nah, sekarang saya mau mencoba mengecek hasil Turnitinnya teman-teman yang sudah menuliskan artikel ilmiah dengan baik, apakah masih tinggi copy paste-nya atau sudah bagus. Mana sih? Kelompok 11 ya. Nah, ini saya upload dan kita akan tunggu ya. Itu kamu nggak nonton? Nggak nonton. Kan yang satu di bawah, yang satu ayamnya di atas, berebutan ayam.
Masa ayam nakal, Kak? Ayo coba. Nih kita cek. Ini masih processing ya, kita tunggu beberapa saat dulu, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, kita mau coba cek kelompok 11 secara lengkap. Tadi harusnya kelompok 10 itu ya, dicek tonitis. Astagfirullah, apa? Kamu makan apa itu? Sama nenek dulu mainnya ya. Bener masih kerja dulu ya. Reina Triwidianti, gangguan menstruasi dan faktor risiko pada remaja. Nah, kebalik nih. Faktor risiko gangguan menstruasi pada remaja ini harusnya posisinya di depan ya, dannya ini dibuang. Ya, ininya dibuang. Nah, jangan remaja putri, langsung saja pada siswi gitu ya. Pada siswi. Karena kalau remaja putri di SMK, kalau ada anaknya petugas sekolah, dia perempuan masuk remaja putri juga kan? Tapi kalau siswi jelas yang diteliti sama kamu adalah kelompok siswi gitu belajarnya. Siswi atau alumni nih? Siswi dan alumni, Bu. Siswi dan alumni ya. Ya udah kalau ada alumninya masukinnya remaja putri aja lah. Karena kalau kita sebut siswi nanti tidak ini juga. Saya hapus dulu komentarnya. Itu bisa di-delete ya. Masih processing. Kita lihat hasilnya. Entah kenapa Tuniti dari kemarin tuh lemot sekali. Sudah. Nah, 25%. Ini 1% lagi masih diturunin ya. Punyanya siapa? Reina ya? Iya, Bu. Oh, ternyata ada yang kayak gini-gini, program studinya ke copy. Nggak apa-apa deh, kalau program studinya ke copy, nggak apa-apa. Nah, terus di pendahuluan yang perlu diperbaiki dikit lagi ya, masih banyak copy paste. Ini satu kalimat masih copy paste. Jadi teman-teman dilihat, ini hasil pengecekan Turnitin seperti ini. Ya, punyanya Reina sama Tri. Nggak apa-apa ya dijadikan contoh ya. Sebenarnya sudah baik, sudah 25% gitu. Cuman kalau kita lihat tadi warnanya masih kuning, ya kan? Masih kuning artinya masih warning nih, dia ada di perbatasan antara sudah cukup baik sama yang masih kurang gitu. Jadi silakan diturunkan sedikit gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki parafrase. Jadi kalau ada yang diwarna-warnakan seperti ini ya, yang biru, kemudian yang abu-abu ini, yang hijau sama yang ungu, yang biru. Nah, ini dalam satu paragraf yang di halaman pertama ini masih banyak yang belum diparafrase. Jadi silahkan diparafrase untuk mengurangi. Nah, kalau ini kan tuh kamu bisa lihat sama sekali nggak ada ininya ya, nggak ada warnanya ya. Artinya ini betul-betul tulisan kamu sendiri gitu. Nah, cuman saya belum mengomentari isi ya, baru mengomentari hasil Turnitinnya dulu. Terus metode ada yang tebal-tebal ini. Metode juga lihat nggak ada kan, nggak ada yang diwarnai karena ini hasil tulisan kita sendiri. Nah, tadi saya sudah memberikan masukan beberapa kali untuk bagian hasil jangan diawali dengan tabel. Tolong semuanya dicatat ya. Jangan diawali dengan tabel, tapi diawali dengan paragraf. Gitu ya. Nah, IMT-nya mana nih? IMT-nya dihitung nggak? Enggak ya? Di sini ada berat badan sama tinggi badan. Mana? Si Reina sama siapa tadi? Tri.
Triwidianti ada? Ada, Bu. Ada, IMT-nya dihitung nggak, Tri? Indeks massa tubuhnya dihitung nggak? Kan ini kan kamu ada penyajian tinggi badan sama berat badan. Ya, seharusnya kan bisa dihitung indeks massa tubuhnya ya. Dia memiliki status gizi baik atau kurang. Dihitung nggak? Kayaknya belum deh, Bu. Oh, belum dihitung. Iya. Judul kamu tadi faktor risiko gangguan, ya udah berarti nggak bisa dilihat indeks massa tubuhnya ya, nggak apa-apa deh. Nah, ini durasi menstruasi yang 10 sama yang 8 diperbaiki jadi lebih dari 7 aja dia masuk kelompoknya. Ya, ngapain kamu tambahin jadi 10 sama 8? 1 sampai 3 hari, 4 sampai 7 hari. Lebih dari 7 hari. Ini pengetahuan menstruasi apa maksudnya? Oh, gangguan menstruasi. Pintar. Mana? Ini, Pak. Bentar dulu. Nah, ini di bagian pembahasan sudah mulai banyak lagi yang merah-merah nih. Ini ya, ada 1 kalimat panjang, 2-3 kalimat yang copy paste kamu. Berarti ini perlu diparafrase. Gitu. Sebenarnya sih kalau sudah dicoba Turnitin itu membantu kita untuk menentukan mana yang masih banyak copy paste-nya. Kadang kita nggak sadar gitu ya, kita ngerasa kayaknya udah diparafrase, tapi oh ternyata masih kopas gitu. Jadi itu silahkan diperbaiki. Sebentar ya, sebentar. Lollipop, Nek. Tadi. Iya, Mbak. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mendownloadnya? Tinggal di-download. Nanti saya upload di folder masing-masing ya. Itu contoh, cuman nanti hasil Turnitin mungkin di akhir sekali. Kemarin saya katakan seperti apa, bagaimana mekanisme pengumpulan tugas akhirnya. Kan nanti saya mau kasih petunjuk yang diupload itu apanya aja ya. Yang diupload itu apanya aja, kemudian teman-teman sudah tahu belum cara menyimpan ini Google Form? Di sini ada kuesioner nggak ya? Mana ya? Kayaknya mesti pakai akun yang lain. Nah, ini ya. Ini punya. Nah, ini contohnya punya kelompok A atau kelompok berapa nih? Fitri sama Marcelita kelompok berapa? Nah, cara menyimpan, jadi nanti saya akan minta teman-teman untuk menyimpan ya, menyimpan kuesioner seperti ini. Ini pilih print ya. Jadi kuesionernya dilihat, dibuka, terus kamu klik yang tanda 3 ini, terus pilih print, preparing to print, ya, color ini segala macamnya. Nah, kita bisa preview, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah kuesioner kamu secara keseluruhan. Ini sudah settingannya paper A4 segala macamnya, terus di print aja. Nah,
Ya, saya simpannya di file download aja deh. Kuesioner contoh. Nah, ketika sudah terdownload, kita bisa lihat bentuk kuesionernya dalam PDF. Ini yang akan saya minta teman-teman untuk mengumpulkan, ya, untuk mengumpulkan. Jadi nanti dikumpulkan ada apanya saja. Pertama ada papernya kalian yang sudah dibuat, itu di-upload sudah seperti biasa. Terus ada apa lagi yang perlu di-upload? Kuesioner. Kuesionernya dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk PDF. Diklik print tadi akan muncul kayak gini. Supaya ada dokumentasi secara keseluruhan bentuk pertanyaannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah responses-nya ya. Responses-nya ini spreadsheet-nya yang mau dilihat. Ya, spreadsheet-nya diklik ya, spreadsheet yang teman-teman sudah download kemarin. Nah, ini spreadsheet asli ya, sama hasil spreadsheet yang sudah kamu coding, udah dirubah kategorinya. Ya, spreadsheet aslinya nanti tinggal bisa di file download saja ya, di download Excel. Nah, spreadsheet Excel-nya yang harus dikumpulkan di dalam folder masing-masing di Google Drive, sama itu tadi, sama paper. Terus nanti ada lembar pernyataan originalitas yang akan saya upload di bagian contoh, dan itu ditandatangani ya teman-teman ya. Ditandatangani pakai scanan tanda tangan. Scan tanda tangan tuh kayak gini. Nah, ini contoh tanda tangan. Nah, ini contoh tanda tangan saya. Kalau misalnya ada surat yang pakai tanda tangan mana ya? Ini contohnya BEM KMI. Nah, kayak gini. Nanti saya akan ngasih contoh lembar pernyataan originalitas dan persetujuan publikasi. Terus nama, ya ada nama dan ada tanda tangan. Ya, jadi ntar teman-teman silakan di-scan tanda tangannya, terus ditempel di kertas ini, terus di-upload berbarengan dengan folder artikel yang sudah di-upload duluan ya. Nah, gunanya buat apa? Karena tulisan kalian nanti akan saya submit ke jurnal. Ya, tulisan kalian akan saya submit ke jurnal. Nanti kalau memang sudah publish, saya akan infokan ke PJ-nya, ke Sarifah ya. Saya akan infokan ke PJ-nya. Nah, saya akan menginfokan bahwa urutan nama penulisnya adalah kalian berdua gitu ya, Reina, Tri, nanti ditambah dengan nama saya di belakang sebagai pembimbingnya gitu. Jadi semua kelompok nanti akan ada 3 penulis, yang terakhir adalah nama saya, kemudian yang akan memproses publikasinya adalah saya. Jadi kalian nggak saya bebankan untuk proses harus submit kemana-kemana, enggak. Maka tadi yang saya minta itu tolong diperbaiki Turnitinnya supaya tidak tinggi ya persentase mencontek atau copy paste dari sumber yang lain. Nah, nanti kalau sudah publish itu akan menjadi satu bentuk karya ilmiah yang diakui secara nasional gitu. Jadi kerjaan kalian ini nggak cuma buat jadi tugas doang dan bisa dikutip oleh orang lain. Jadi nama kamu tuh bisa dikutip kayak kamu ngutip namanya siapa di sini. Berdasarkan penelitiannya siapa gitu ya. Mana contohnya ya. Ini belum ada nih, ini siapa nih? Dia belum ngutip. Nah, ini penelitian dari Kabupaten Jemberana. Nah, kayak gini.
Iya. Jadi nanti saya akan tuliskan apa saja dokumen yang perlu diupload untuk apa namanya untuk pengumpulan tugas akhir. Jadi teman-teman nggak akan ada UAS ya. Saya kasih waktu 1 minggu lagi untuk memperbaiki artikelnya di tanggal 16 ya, 16 minggu depan silakan diperbaiki. Jadi nanti teman-teman punya 1 minggu, waktu 1 minggu lagi untuk ini kan saya koreksi nih. Bisa saya koreksi, terusnya silakan diperbaiki. Terakhir, revisi terakhir beserta turnitinnya nanti saya cek gini. Saya mau tanya deh, mau dicek turnitin sekarang terusnya diperbaiki sekalian tanggal 16 sudah diupload atau mau direvisi dulu terus nanti cek turnitin lagi? Karena kayak ada poin-poin yang perlu ditambah misalnya, atau ada poin-poin yang perlu dikurang dalam setiap artikel kalian. Itu kan berarti masih ada perubahan ya, masih ada perubahan. Nah, kalau misalnya dicek turnitinnya sekarang, terus kamu masih ada perubahan dari isi, takutnya malah persentase turnitinnya naik lagi gitu. Jadi harapannya sih saya akan cek turnitin di akhir, gitu teman-teman. Gimana? Jadi pengecekan turnitinnya di akhir aja ya, kalau sudah revisi di tanggal 16. Makanya upayakan parafrase, jadi harapan saya hasilnya enggak di atas 25% gitu. Jadi kalau sudah bagus, saya sudah bisa submit ke jurnal. Jurnal nasional ya, jurnal nasional terakreditasi Sinta. Jadi nanti minimal Sinta 6. Kamu nanti punya tulisan. Bangga nggak kira-kira? Bangga ya, semester 2 udah bisa bikin jurnal gitu. Ya. Nah, kita akan bahas yang kelompok 11. Tadi dari judulnya, ini sudah saya, ini ya. Ini Tangerangnya kota ya, yang pertama ya, Tri. Tangerang kota. Nah, tulis aja pakai kota ya. Tambahin kota. Kota Tangerang. Gitu. Nah, bentuk abstraknya masih nyampur. Ya. Tolong diperbaiki. Abstrak terstruktur ya. Seperti yang saya contohkan ya. Terstruktur. Gitu. Kemudian yang lain menyimak nggak nih? Nanti kalau dibikin abstrak dalam bahasa Inggris itu dimiringkan. Ya. Tulisan Inggris itu dimiringkan, terus juga terstruktur. Nah, saya mau baca dulu. Gangguan menstruasi merupakan salah satu penyakit alat reproduksi. Nah, kita tidak melihat hubungan. Ya. Kalau mau ditulis dan faktor risikonya, faktor risiko, tapi kita tidak melihat hubungan karena hanya deskriptif saja gitu. Nah, simpulannya apa? Belum ada. Atau tambahkan saran, ini sih saya lihat abstraknya masih pendek. Oh, udah 216 kata ya. Masih ada sekitar 34 kata lagi buat ditambahkan saran ya. Jadi tambahkan saran di dalam abstrak ya. Oke, Tri. Speakernya bisa nggak dinyalain supaya Iya, Bu. saya tahu kamu mendengar dan bisa menjawab ya. Tambahkan saran. Karena yang terpenting di dalam abstrak itu
Kita bukan hanya bisa menyimpulkan, tapi kita bisa memberikan saran. Jadi manfaat dari penelitian kita tuh kita punya saran perubahan apa sih buat si remaja ini gitu ya. Karena kan dia punya masalah apa saja, kita paling enggak tambahkan satu saran yang utama ya. Saran yang paling penting tuh apa gitu. Terus ini di akhir tambahin sumber ya, Tri. Reinanya hilang ya? Iya, Bu. Kemana? Reina kayaknya sinyalnya deh, Bu. Oke. Nah, ini datanya siapa nih pada tahun 2016? Disebutin ya lembaga apa? Kalau tadi yang Adifa, ininya sumber literaturnya pakai metode stylenya Vancouver ya, diperbaiki ya, kelompok 11 ya. Nah, ini kan hasil nih. Ya. Hasil punya kamu tidak boleh dimasukkan dalam pendahuluan. Oke? Ya. Iya, Bu. Ya. Tidak boleh memasukkan hasil ke dalam pendahuluan. Boleh kamu ceritakan saja, misalnya belum pernah dilakukan studi tentang gangguan menstruasi di 2 sekolah ini gitu ya. Di 2 sekolah ini. Nah, maka itu menjadi latar belakang kamu, gitu ya. Nah, terus bukan menjelaskan ya, tujuan itu untuk mengetahui ya. Bukan menjelaskan tapi mengetahui karena kita mau mencari tahu. Bukan buat menjelaskan ke responden kita karena kita bukan lagi ngajarin atau bukan lagi melakukan penyuluhan ya, tapi kita lagi melakukan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, oke? Untuk mengetahui gambaran gitu ya. Yang paling gampang membuat tujuan adalah mengopi judul. Oke? Tinggal ditambahin untuk mengetahui aja, untuk mengetahui gambaran faktor risiko gangguan menstruasi pada remaja. Ini aja ditambahin, di copy aja judul kamu gitu. Ini sudah masuk ke dalam tujuan penelitian. Ya, jadi tujuan yang perlu ditulis secara umum saja, nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Tapi tolong fontnya diperbaiki, jangan title case semua. Ya, fontnya jangan title case semua. Ini ntar dibenerin ya. Kayak gitu. Kemudian metode. Jadi ini tolong diperbaiki ya. Diperbaiki. Jadi nanti akhirnya akan saya cek Turnitin, tapi kalau sudah diperbaiki dulu. Tadi hasil Turnitin yang tadi itu kan sudah bagus tuh, kamu sudah ada gambaran ya, Tri sama Reina sudah 25%, berarti seharusnya bisa kurang dari itu kalau sudah diperbaiki ya. Terus metode, nah ini nggak usah ditebal-tebelin gini ya. Iya, Bu. Nggak usah ditebal-tebelin gini, tulisannya cukup tanpa di bold. Pada siswa aja ya. Populasinya dibuang aja. Pengetahuan mengenai menstruasi gitu aja. Bukan yang dicari bukan durasinya doang kan. Nah, ini tadi saya bilang jangan diawali dengan tabel ya. Awali dengan narasi. Kalau ada kelompok lain yang mau tanya boleh ya. Kamu kan udah ngeliat nih
punya kelompok orang kayak gimana kekurangannya, terus kamu mau tanya ke saya nggak apa-apa. Sambil motong penjelasan saya nggak apa-apa. Menuliskan kategori umur, diurutkan dari yang paling muda ya, Tri. Iya, Bu. 16 sampai 20 ya. Nah, terus kalau bikin rentang tinggi badan, ini harus sama rentangnya. Jadi kalau kamu 140 sampai 154, ini berapa jeda intervalnya berapa? 15 ya? Berarti ini harusnya 155 sampai 170. Mendingan ini deh, mendingan kamu tulis di sini sampai 149 misalnya ya. Jadi ini saya benerin deh. Jadi rentang itu, kamu bikin rentang jangan sembarangan bikin rentang. Karena harus ada sumbernya juga. Kalau emang mau dibikin rentang, maka ditulisnya adalah, kok ini nggak bisa sih? Titik komen. Nah. Nih, kalau bikin rentang baiknya misalnya 140 sampai 149. Ada interval yang konsisten ya, 150 sampai 159. Ini kan intervalnya 10 ya, 10 cm. Jadi sama gitu. Atau misalnya kamu mau bikin rentangnya dari 141 aja, emang ada yang tingginya 140? Nanti dilihat deh, minimal dia berapa. Jadi supaya bisa nangkep yang atasnya ya, 151 sampai 160 misalnya. Ya, terus 161 sampai 170. Ada nggak yang di atas 170? Karena kamu ngasih rentang 172 nih. Ada. Dicek lagi ya, Tri ya. Jadi bikin rentangnya yang rapih gitu. Jadi ini berarti kalau rentangnya berbeda, artinya kan ada distribusinya nanti juga berbeda nih. Silakan dilihat dulu ya. Nanti kalau ininya berbeda berarti bisa dilihat di dalam hasil juga kamu ganti angkanya. Persentasenya berapa sesuai dengan kategori ini, rentang tinggi badannya. Terus berat badan juga sama. Saran saya dibikin rentang. Bu. Ya, Alpri. Bu, tapi kalau seandainya itu kalau 172-nya ada satu orang, jadi gimana cara nambahnya? Kalau 172-nya ada satu orang, berarti kamu bikin rentangnya jangan kayak gini. Interval berapa misalnya? Kamu mau bikin interval 12 juga nggak apa-apa sih. 141 sampai, jadi kamu lihat dulu bottom yang paling pendek berapa senti ya. Kalau nggak ada yang 140, misalnya paling pendek 145, ya udah kamu mulainya dari 145 aja. Misalnya, jadi 145 sampai 155. Terus berarti di sini, ini sampai 154 ya. Karena rentang 10 poin. Nah, ini 155 sampai 164. Gitu. Terus 165 sampai 174. Nah, kalau kita bikin rentang kayak gini, yang 172-nya itu kan ngikut ya. Dia bisa masuk ke kategori yang ketiga kan? Gitu, Alpri. Jadi yang perlu dilihat dulu ya, yang perlu dilihat dulu adalah berapa tinggi badan yang paling pendek dari responden kamu, itu yang dijadikan titik mula gitu. Titik mula angka rentangnya. Terus yang perlu dilihat kekonsistenan antara rentang di setiap kategori. Kalau rentangnya 10, semuanya harus rentang 10 gitu. Ya, jangan yang atas rentangnya 4, yang bawah rentangnya 3 misalnya, itu nggak bagus. Kayak gini juga, kamu nentuin tinggi badan, berat badan, ini rentangnya nggak jelas berapa. Ya, rentangnya berapa, Tri? Jadi, kamu lihat dulu, berat badan paling kecil berapa? Ada yang 30 kilo emang, anak SMA.
Ada nggak sih anak SMA 30 kilo? Kayaknya itu anak SMP ya. Ada 3 ada, Bu. Ada yang 30 kilo. Iya. Ada yang 33. Mm-mm. Oke, kalau misalnya seperti ini, saya sarankan jangan bikin 5 ya. Kita bikin rentang misalnya sampai 15. Nah, kita bikin rentang sampai 15 berarti 31 sampai 45 ya. 31 sampai 45 misalnya. Saya kasih ini aja dulu deh. Ini seninya kita belajar menerapkan dulu. Pernah belajar matematika ya. Matematika bikin interval kan udah pernah belajar ya. 31 sampai 45, kemudian 46. 46 tambah 15 berapa? 60 ya. 61 sampai 75 ya kan? Terus 76 sampai 90 ya. 90 dong. Dihitung. 31-nya dihitung. 31, 32, 33 gitu. Kalau kita bikin rentang tuh dihitung. Angkanya dihitung dari 31-nya. 76 kita hitung sampai dari 76-nya gitu. Nah, kalau kita bikin rentang ini interval berapa namanya? Ini interval 15 ya. Interval 15 artinya kita cukup bikin 4 kategori aja semuanya sudah masuk gitu. Kalau ini kan kamu bikin 5 kategori tapi rentangnya nggak konsisten ya. Maka ini silakan dibikin supaya lebih rapi kayak gini ya Tri ya. Jadi nanti silakan dikategorikan ulang. Berarti nanti ada sedikit perubahan di bagian hasil pembahasan sama di abstrak kalau emang kamu masukin. Jadi nanti di cross check ulang tuh. Ya, kayak gitu. Nah, ini sudah benar ya, urutan tertinggi dulu. Nah, udah saya ajarin yang kemarin, sudah dipakai, sudah bagus. Nah, cuman nanti interpretasi untuk kategori tinggi badan, maka berubah ya, sesuai sama hasil yang baru nanti. Terus, nah ini tadi yang saya bilang durasi menstruasi ini dimasukin ke kategori lebih dari 7 hari, kemudian mengurutkannya, ya ini saya kasih komen dulu, masukkan ke kategori lebih dari 7 hari, kemudian ini satunya apa nih? Itu kayaknya, Bu. Tidak. Iya. Hah? Salah ketik kayaknya. Ini N-nya berapa? Kan 105 ya. Iya. Kalau 4 ditambah 10 ditambah 1 kan cuma 15, 20, cuma 20. Nggak sampai 105. Ini juga nih. Salah ketik kayaknya, Bu, 101. Oh, 101. Iya. Oh, begini. Iya. Makanya nih digeser dikit ya supaya kelihatan. Oke. Nah, terus ini urutannya. Urutannya dari yang paling rendah dulu, 1 sampai 3 hari. Gitu. Ya, diurut. Diurutkan 1 sampai 3 hari, terusnya 4 sampai 7 hari. Terus lebih dari 7 hari gitu. Ya, diurutkan kayak gini. Terus pengetahuan gangguan menstruasi. Oke. Gangguan menstruasi yang dialami, menstruasi sering dalam sebulan. Maksudnya sering dalam, oh gangguannya. Gimana sih? Ini pengetahuan sama gangguan menstruasinya dicampur ya, Tri? Iya. Bisa dipisah nggak? Nggak usah deh, nggak apa-apa deh.
Persentasenya dibikin desimal 1 bisa nggak, Tri? Ya, jadi 1 desimal. Atau enggak juga nggak apa-apa deh. Ini kenapa bisa begini ya? Spasinya tinggi. Di merging ya. Di merge cell. Ini. Nih, responden mengonsumsi alkohol bukan mendapat data sebanyak gitu ya. Sebanyak. Nanti abis kamu bikin interpretasi sama bikin pembahasan dibaca ulang ya. Kalau bukan kamu suruh orang baca, siapa yang di rumah. Masuk akal nggak kata-katanya gitu ya. Ya, gitu. Dan nanti tidak mengonsumsi, bukan mendapat data, nih mendapat data. Nah, kata-kata mendapat data ini tolong diperbaiki ya. Kita sedang belajar menginterpretasi nggak apa-apa. Cuman cari padanan kata yang lebih sesuai. Nih, bukan mendapatkan, ganti aja sebanyak gitu. Berapa sih? 95 apa? 95 orang gitu ya, disebutin satuannya. Ini kok. Oke. Kesimpulannya mana? Iya, Bu, belum ditambahin. Belum ditambahkan ya? Kesimpulan dan sarannya tolong ditambahkan ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa poin yang bisa dimasukkan ke dalam saran seperti yang ini. Perlu diberikan pengetahuan, pendidikan kesehatan yang luas, wawasan pengetahuan tentang gangguan menstruasi dapat kita tanggulangi dari diri sendiri. Nah, ini bisa masuk ke dalam komponen saran ya. Ya. Masuk ke saran. Jadi masuk di bagian penutup ya, kesimpulan saran. Saya mau lihat sumber literaturnya. Sudah 15, oke, sudah minimal. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Udah nih. Ya. Kelompok yang laki-laki siapa nih? Kalau nanti waktunya tidak cukup, koreksinya akan saya lanjut tanpa Zoom ya. Tanpa Zoom by online, insya Allah hari ini selesai supaya teman-teman punya waktu 1 minggu ke depan untuk memperbaiki kayak final revision gitu ya. Kan saya tadi udah ngasih gambaran bagaimana cara pengecekan Turnitin. Turnitin itu akan sangat mengecek setiap kata atau struktur kalimat yang memang kalian copy paste.
belum sempat diparafrase. Nah, kalau sudah merasa memparafrase semua bagian isi dari artikel kita, mulai dari pendahuluan sampai ke bagian akhir ya, kesimpulan dan saran, itu saya yakin pasti persentasenya rendah gitu. Persentase similarity atau kemiripan sama tulisan orang itu pasti rendah. Maka saya sarankan untuk itu. Jadi nanti kalau kamu sudah optimal memperbaikinya sampai minggu depan nih, sampai tanggal 16 ya, tanggal 16 silakan. Saya kasih waktu sampai 16 malam deh. 16 enggak malam deh, pagi ya jam 8 supaya pagi harinya bisa saya cek Turnitin. Kalau hasil Turnitinnya sudah di bawah 25% semua, itu saya kembalikan. Tidak saya kembalikan lagi. Yang saya minta rapikan atau revisi hanya mereka yang hasil Turnitinnya di atas 25%. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah kamu di bawah 25%, saya nggak akan kasih gitu, nggak perlu direvisikan, sudah selesai gitu. Jadi pilih mana, mau benerin ulang atau dimaksimalkan di minggu ini gitu. Jadi harapannya ketika UAS kalian sudah fokus buat belajar yang ujian UAS aja, nggak usah mikirin penulisan ilmiah lagi gitu. Kelompoknya Bani Saya mau Adam. nanya, Oh iya silakan Tri. hasil turnitin saya itu yang tadi dicek bakal dikirim nggak? Hasil Turnitin. Iya, Kamu mau? boleh. Oh, ya udah saya copyin. Nih ya, kelompok 11 ya tadi. Iya, Bu. Sini ya. Nah, ini saya buang aja. Bani Adam ada sama Amelia Meda? Ada, Bu. Ada ya. Oke, saya review kelompok berapa tadi? 19, Bu. 19. Oke. Tambahin tingkat literasi. Ya, tambahkan tingkat literasi kesehatan. Tobo Ali itu di mana? Di Bangka, Bu. Bangka, tulis ya. Tobo Ali Bangka gitu ya. Supaya karena kan SMA 11 nama kotanya disebut. Nah, nama kota kamu juga disebutin ya. Dalamnya dihapus nih. Literasi kesehatan meliputi kemampuan pemikiran. Nah, terus apa? Tujuan belum ada di abstrak ya. Jangan lupa di bagian pendahuluan abstrak tambahkan tujuan. Ulang, nggak apa-apa diulang. Tujuan penelitian yang ada di pendahuluan ditulis ulang dalam abstrak ya. Oke. Nah, lebih banyak daripada lebih banyak yaitu tambahin ya, yaitu sebesar 37%. Karena kalau misalnya lebih banyak jadi maknanya ambigu. Lebih banyak 37% itu selisihnya yang kelihatan, padahal proporsinya 37%. Terus yang ini jangan awali kalimat dengan kata sambung dan, dari, dalam, itu jangan ya.
karena kata sambung biasanya di tengah kalimat. Responden yang berasal dari gitu boleh ya. SMAN 2 Tobu Ali lebih banyak dibandingkan gitu ya dari SMAN 11 Tangerang Selatan. Terus baru sebutin angkanya yaitu 68,3%. Gitu. Ya, diperbaiki struktur kalimatnya. Nanti lama-lama teman-teman akan jago bikin kalimat yang efektif. Gitu. Kalau tidak dilatih, nanti semakin kaku. Oke. Kalau spasi dua-dua gini diperbaiki ya. Tujuannya mana nih? Di pendahuluan belum ada tujuan. Iya. Tambahkan ya. Nah. Narasinya sudah bagus, tapi tujuannya nggak ada. Tuliskan tujuan penelitian. Entah baterai saya lemah. Saya sambil baca. Ini terlalu banyak angka di sini. Amelia sama Bani Adam. Jadi mungkin dalam interpretasinya ya lebih baik dituliskan atau diinterpretasikan yang memiliki persentase tertinggi saja sama yang paling rendah saja dari setiap variabel. Jadi contohnya umur ya, umur berdasarkan karakteristik umur responden, peneliti mendapatkan bahwa mayoritas responden berumur 18 tahun, yaitu sebesar 36,6%. Dan paling sedikit responden berumur 21 tahun, yaitu sebesar 1%. Gitu ya. Jadi jangan semuanya disebutkan. Sama juga dengan ini, sangat sulit, sulit, mudah, dan sangat mudah. Ya, responden menilai bahwa untuk masih sangat sulit, masih dianggap mudah ya untuk menemukan informasi tentang gejala penyakit, yaitu sebesar 55,4%. Namun masih ada yang menjawab sangat sulit, yaitu sebesar 5%. Begitu cara berceritanya. Jadi saat kita menceritakan isi tabel, gunakan bahasa yang kita pahami gitu. Saat kita baca ulang, oh iya ini paham loh, begini maksudnya. Jadi nggak mesti semuanya disebutkan ya. Jadi sebutkan saja yang tertinggi sama yang terendah, gitu ya. Jadi silahkan diperbaiki untuk interpretasinya. Jadi nggak akan ada angka berderet seperti ini nih ya.
Karena kalau ada angka berderet seperti ini tidak efektif namanya. Artinya kamu mengulang tabel. Ingat, prinsip menginterpretasi adalah tidak boleh mengulang isi tabel, tapi mengambil kesimpulan mana data yang paling tinggi angkanya dan mana yang paling rendah angkanya, seperti itu. Terus di bagian pembahasan, oke, bervariasi. Ini data kamu jelasin. Ininya mana? Teorinya mana? Kita, oke. Okay. 15 sumbernya ya. Nah ini semoga nanti saat dipublikasikan, ini kayaknya hampir semua kelompok ngikutin contoh saya ya, tidak dirubah-rubah sedikit. Saya sarankan dirubah-rubah sedikit aja gitu ya kalimatnya supaya nggak sama persis. Karena misalnya gini, punya kamu ada kelompok mana gitu, ada yang sudah publikasi duluan nih. Terus yang lainnya masih dalam proses review dalam jurnal yang lain. Nah, si pemilik jurnal ini melakukan uji Turnitin terhadap artikel kamu. Nah, karena punya teman kamu ada yang sudah submit gitu ya, sudah dipublikasikan, yang punya kamu yang satu lagi ini dianggap mencontek punya teman kamu yang udah duluan publish gitu. Jadi nanti yang ini kebacanya sebagai plagiarisme karena sama persis gitu. Oke, dari kesimpulan oke. Nah, ini sarannya dibuang aja ya. Maksudnya nggak usah diketik saran gitu, nggak usah, langsung aja. Ini sudah oke. Oke. Itu masukan dari saya ya, buat kelompoknya Amel, Amelia Meda, sama Bani Adam. Untuk kelompok yang lain, nanti masukannya saya ketik dalam kolom komentar. Ya, dalam kolom komentar di itu. Berarti tadi yang sudah saya catat dulu supaya saya nggak lupa. Kelompok 10 ya? Iya, Bu. Kelompok 11 ya tadi. Sama kelompok 19 ya. Baru 3 kelompok yang sudah saya cek, berarti masih ada 17 kelompok. Insya Allah mungkin sore ya baru selesai saya periksa. Nah, satu lagi. Saya mau kasih tahu tadi poin apa saja yang harus dikumpulkan oleh teman-teman ya, dokumen diupload. Nah, yang pertama adalah artikel ilmiah dalam Microsoft Word yang sudah kalian upload ya. Kemudian kuesioner dalam PDF, tadi yang sudah saya contohkan bagaimana menyimpannya. Kemudian dataset itu dalam Excel, ya, dataset dalam Excel. Yang tadi saya contohkan gimana cara downloadnya, dan yang keempat adalah kumpulan literatur. Nah, kumpulan literatur dalam Mendeley. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana caranya mendownload. Udah pernah belum ya mendownload literatur dalam format BIB? Caranya gini. Ini Mendeley saya tampilannya sudah berubah. Mendeley kalian sudah berubah belum tampilannya? Punya saya udah berubah nih. Dan update, dia minta diupdate lagi tuh. Nah, misalnya gini. Nah, ini kamu sudah punya beberapa sumber. Nah, sumbernya itu adalah sumber yang kamu masukkan dalam artikel ilmiah. Kan tadi kayak punyanya Amelia Meda sama kelompoknya Tri itu ada 15 ya, 15 sumber. Karena 15 sumber itu kamu centang dulu, terusnya kamu klik kanan, kok di delete? Ya adanya delete doang. Saya kemarin install ulang terus dia berubah kayak gini.
mungkin di blok ya. Coba kita blok. Nggak bisa di blok juga. Contoh aja deh. Nah, kita file ya. Kemudian export. Nah, export ke BIB. Ke BIB text ya. Ke BIB text. Nah, terus kamu nyimpen mau di mana? Mau nyimpen di mana? Misalnya di kolom dokumen misalnya ya. Library.bib. Ini kok library? Oh dong berarti. Atau misalnya ada yang sudah kamu favoritkan. Kan belum ada nih. Misalnya ada yang sudah difavoritkan satu. Kamu favoritkan aja deh 15-15-nya. Atau kamu masukin dalam folder itu silahkan ya. Biasanya ini sudah ada difavoritkan. Dia akan pindah ke sini nih. Nah ini. Nah caranya adalah file. Harusnya sih bisa diblok ya. Tapi kok ini kenapa tidak bisa diblok? Coba kita. Oh, ini teman-teman. Tampilan saya yang baru kayak gini. Kalau yang punya kalian kayaknya ada yang paling atas ya. Udah diklik semua. Kita ekspor dalam BIB text ya. BIB text ini kita klik. Terus kita masukin di dokumen mana. Nah, kasih judul misalnya referensi kelompok 11 misalnya gitu ya. Silahkan. Terus ini kelompok berapa sih? Ini kelompok 19 misalnya. Terus di save. Nah, tadi adanya di dokumen. Nah, ini. Yang ini yang perlu diupload di file folder yang akan dijadikan ya BIB text ya dalam BIP. Sampai sini jelas? BIP text atau BIP file. Ada empat yang perlu diupload berarti ya teman-teman. Artikel ilmiahnya dalam Microsoft Word, terus kuesioner, dataset. Oh ya, sama lembar pernyataan orisinalitas dan persetujuan publikasi dengan scan tanda tangan. Nah, scan tanda tangan ini yang nanti akan jadi dokumen penting untuk persetujuan publikasi yang akan saya submit ke jurnal. Gitu. Nanti ini saya akan saya akan upload di folder Google Drive. Silakan nanti dicek. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 7 lewat. Jam 10 lewat 7. Ibu, aku mau tanya. Saya mau tanya. Iya, Roh. Jadi ini tuh kita nungguin revisi dari ibunya dulu, baru nanti kita kerjain. Terus itu revisi ibunya udah dicek dokumen atau belum, Bu? Belum. Oh, jadi kita ada sistem 2 kali pengumpulan gitu ya, Bu? 1 kali sih. Jadi tadi saya bilang gini. Tadi sebenarnya cuma contoh ya, yang kelompok 11 itu saya cek Turnitin. Kan teman-teman udah ada gambaran. Kalau misalnya semuanya di parafrase, pasti Turnitinnya rendah gitu kan. Nah, saya akan mengecek Turnitin ketika kalian sudah memperbaiki revisian dari saya yang hari ini. Jadi hari ini saya akan cek dulu semua kelompok sampai selesai. Lalu saya akan kabari ke Sarifah kalau misalnya sudah selesai semua saya periksa. Nah, kalian punya waktu 1 minggu untuk memperbaiki sampai tanggal 16 pagi ya. Nah, nanti di 16 pagi ini hasil perbaikan kalian baru saya cek Turnitin. Yang Turnitinnya di bawah 25% nggak akan ada perbaikan lagi. Gitu. Jadi nanti perbaikan hanya saya infokan kepada kelompok yang Turnitinnya masih di atas 25%. Gitu, Ro. Jadi apakah kelompok kalian akan revisi sekali atau 2 kali itu ditentukan dari hasil Turnitinnya nanti. Gitu. Makanya saya pesan dalam seminggu ini silahkan kalau mau kalau sudah ada revisian dari saya sambil diperbaiki parafrasenya silahkan. Saya yakin pasti di bawah 25%. Jadi kalian nggak perlu kerja 2 kali kayak gitu. Hasil Turnitinnya tetap akan saya share ya. Jadi masing-masing akan tahu berapa persennya. Cuman yang punya kewajiban memperbaiki hanya yang hasilnya di atas 25%. 25% atau lebih gitu. Karena kalau udah 25% pas, kayak tadi kelompok 11 itu warnanya kuning. Ya, jadi harapannya paling enggak 24%. Seperti itu, Roro. Jelas nggak, Ro? Jelas, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya bisa bertanya. Iya, Sipa, silakan. Di jurnal saya kan ada daftar pustaka yang nggak bisa di-Mendeleyin, Bu. Terus gimana ya?
Kenapa tuh nggak bisanya? Jadi pas udah dibuka situsnya dia langsung ke PDF gitu. Jadi nggak ada itunya, Bu. Oh, berarti kamu input ulang, kamu perbaiki, kamu input manual. Ya, caranya kamu buka aja Mendeley-nya. Jadi langsung auto download PDF ya? Iya, Bu. Jadi nggak bisa di-download ke Mendeley-nya. Nggak apa-apa. Jadi kayak gini. Contohnya ya, saya share screen. Misalnya kayak gini nih, kamu punya reference semua, udah ada semua. Nah, kamu add new aja. Add kan tadi udah ke download tuh PDF-nya yang mana gitu kan. File from computer. Kamu cari, tadi downloadnya di mana dia adanya. Misalnya yang ini, saya kasih contoh doang ya. Misalnya yang ini. Terus kamu open, nah dia akan mengupload nih. Ya kan? Dia akan mengupload. Kalau sudah selesai mengupload, dia akan muncul satu file baru Mendeley di sini yang kemudian tinggal kamu perbaiki aja nih bentuknya. Judulnya apa? Sesuai sama judul PDF-nya dia. Misalnya data Riskesdas misalnya ya. Riskesdas contoh aja sih. Riskesdas 2018 misalnya. Nih contoh. Terus nama penulisnya siapa? Tulis nama penulisnya. Terus name sama last name-nya. Terus kalau abstrak nggak perlu, yang penting adalah tahun. Mana ya tahunnya? Saya juga agak membingungkan nih. Di sini nggak ada tahun soalnya. Di sini, oh ini ada ya, tanggal sama bulan. Nah, ini publication detail. Kalau dia jurnal, maka dia diminta jurnal apa, tahun berapa, volume berapa, halaman berapa. Kalau dia bukan jurnal, kamu cari tipenya dulu dia apa. Buku kah, website kah, gitu. Jadi, kalau emang nggak bisa pakai Mendeley Web Importer, seperti biasa, kamu bisa input manual, caranya begitu sih, Pak. Ya. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau tanya? Cukup? Kalau cukup, kita sudahi ya. Terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester ini. Walaupun yang menyalakan kamera sedikit ya, sudah mulai ketularan kakak-kakak kelasnya nih. Bosan kah kuliah online? Sayangnya kita akan terus online sampai semester depan ya. Jadi harap bersabar. Jangan bosan gitu. Jadi harapannya walaupun online, kualitas ilmu yang didapatkan juga sama saat kita tatap muka. Berdoa semoga kita bisa tatap muka segera di gedung baru gitu ya, nggak jarak jauh seperti ini. Tetap jaga kesehatan. Kalau ada yang sakit boleh dikabari ke saya supaya kampus tahu gitu ya kondisi mahasiswanya seperti apa. Jangan sungkan. Boleh minta nomor saya ke Sarifah, boleh Japri gitu. Ya, saya ucapkan permohonan maaf kalau selama perkuliahan ada penjelasan atau kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat, diambil baik-baiknya saja. Ya, terus nanti mungkin di minggu depan saya akan mengirimkan satu link untuk teman-teman memberikan evaluasi buat saya supaya saya dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan baik. Apa yang masih perlu diperbaiki dari metode pembelajaran kita. Gitu ya. Oke, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Ditunggu revisiannya hari ini ya. Nanti saya kabari Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya meeting ya. Ibu.